Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah zuhur Masjid Al-Hidayah Dirgantara, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita lanjutkan tazkiyatun nafs. Pada hari ini adalah mensucikan jiwa dari hubbud dunia yang berlebihan. Bapak dan Ibu, secara jujur kita hubbud dunia. Tidak ada di antara kita yang tidak suka dengan dunia. Dan itu adalah manusiawi. Yang tidak boleh adalah secara berlebihan. Hubbud dunia secara berlebihan, itu yang tercela dalam agama kita. Kenapa? Karena memang dunia itu dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih kekal, jauh lebih baik daripada dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi bangkai anak kambing dengan telinga melekat. Bangkai anak kambing berarti kambing sudah mati. Itu pun anaknya. Lalu beliau menenteng telinga kambing itu, lalu memperagakan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini 1 dirham saja, enggak mahal kok ya, satu dirham saja. Sahabat ketika itu menjawab, kami tidak mau memilikinya. Untuk apa kami bangkai anak kambing lagi? Nah, kalau kalian tidak mau 1 dirham gratis, ayo bawa pulang. Siapa yang mau? Kata Nabi SAW. Sahabat menjawab, demi Allah, andai masih hidup pun ada cacatnya karena telinganya menempel. Lalu bagaimana halnya dalam keadaan sudah mati? Apa yang kami harap dari bangkai itu? Kata sahabat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, dunia lebih hina bagi Allah melebihi bangkai ini. Dunia tidak berharga, lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan darjatnya hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah seharga sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir seteguk pun juga. Kalaulah dunia ini bernilai senilainya sayap nyamuk, jangan nyamuknya, sayapnya saja, niscaya orang kafir tidak akan diberi minum seteguk pun oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan kita lihat betapa banyak orang kafir yang kaya, bukan hanya jutawan tapi miliarder.
Itu menunjukkan karena dunia itu sampah, dunia itu bangkai, dunia itu tidak berharga di sayap nyamuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu, dalam rangka mengimplementasikan hadis ini, kita boleh memiliki dunia. Dengan dunia kita berinfak, dengan dunia kita bersedekah, dengan dunia kita menafkahi keluarga kita, beli rumah, beli kendaraan dengan dunia. Tapi jangan jadikan dunia itu melekat pada hati kita. Sebentar tadi telah diumumkan oleh DKM bahwa Al-Hidayah juga ikut melaksanakan syariat yang mulia, penyembelihan hewan kurban. Dalam rangka mengimplementasikan, dalam rangka mewujudkan bahwa diri kita bersih daripada hubbud dunia yang berlebihan. Kita punya dunia, lalu sebahagiannya kita belikan kambing, kita belikan 1/7 sapi. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Ibadah kurban, para ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Namun sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Kami telah berikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Dalam rangka mensyukurinya, fasholli li rabbika wanhar. Tunaikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Berkurbanlah. Ini ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man wajada sa'ah, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, li'anna yudahhiya, untuk berkurban, falam yudahhi, lalu dia tidak berkurban, fala taqrabanna musallana, janganlah orang itu mendekati tempat solat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berselisih tentang derajat hadis ini. Namun begitu tekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Nah, dalam rangka menilai diri kita, apakah kita termasuk orang yang belum mampu berkurban ataukah belum mau berkurban? Ini yang kadangkala kita tidak objektif menilai diri kita, kalau tidak mau dikatakan bohong. Kita sudah mampu atau belum? Kita lihat diri kita. Kalau kemana-mana jalan kaki, kemana-mana tidak punya kendaraan, atau kendaraan baru sepeda, rumah masih ngontrak, gubuk reot, mungkin kita termasuk orang yang belum mampu untuk berkorban. Tapi kalau kita sudah punya motor, sudah punya kendaraan, punya motor, harga motor berapa? Bahkan punya mobil, harga mobil berapa? Punya rumah, harga rumah berapa? Maka nominal yang disampaikan DKM tadi 3.500.000. Nah, itu bermacam ragam kita memandang. Kalau memang kita belum mampu, belum punya, mungkin 3.500.000 itu terlalu besar buat kita. Tapi kalau kita sudah punya ini, punya itu, punya mobil, punya rumah, penghasilan sudah sekian, angka 3.500.000 bukanlah terlalu besar. Bukanlah terlalu besar kalau memang kita tidak hubud dunia secara berlebihan. Bapak Ibu saudara kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kurban terambil dari kata qaruba yaqrubu, kurbanan, artinya pendekatan, atau istilah gaulnya PDKT. Pendekatan secara vertikal kepada Allah dan pendekatan secara horizontal sesama manusia. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, di darat, di laut, ataupun di udara.
Di darat, gempa bumi, banjir bandang, seperti yang kita lihat di Sumatera Barat. Di laut, kapal tenggelam. Di udara, pesawat jatuh. Itu semuanya musibah, itu semua malapetaka. Dimanapun kita berada, itu akan mengancam kita. Illa bihablim minallah. Kecuali yang akan selamat adalah orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, hubungan secara vertikal dengan Allah. Mereka mentauhidkan Allah, mereka beribadah kepada Allah. Selanjutnya, wahablum minan nas, dan hubungan secara horizontal sesama manusia. Bapak Ibu, Allah tidak mengatakan hablum minal muslim, tapi hablum minan nas. Artinya apa? Kita menjaga hubungan baik bukan hanya dengan sesama kaum muslimin, kita juga menjaga hubungan baik dengan seluruh manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Nah, makanya syariat berkurban tidak sama dengan zakat. Kalau zakat mustahiknya semuanya muslim, ya, kita berikan zakat itu kepada mustahik semuanya muslim, tidak boleh zakat diberikan kepada orang kafir. Tapi kalau kurban, di samping kepada kaum muslimin, boleh kita bagikan kepada tetangga kita yang beragama lain. Sepanjang saudara kita muslim sudah dapat semua, ada tetangga yang Kristen, bagi. Ada tetangga yang Katolik, bagi. Ada tetangga yang Hindu, yang Buddha, silahkan. Mereka mencicipi daging kurban kita. Itu dalam rangka takarrub, ya, pendekatan hubungan dengan sesama manusia. Kita menunjukkan bahwa benar rupanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menebarkan rahmat ke seluruh alam, bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi juga kepada orang-orang di luar Islam. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lupa tahun ini marilah kita ikut pula berkurban sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Apakah kita akan mengikuti yang kolektif 1/7 sapi, nominalnya tadi sudah disampaikan 3.500.000. Kalau dibandingkan tempat lain cukup murah. Di tempat saya, ya, di Bogor sana, kurban kami 3.600.000. Ada 3.750.000, malah ada yang 4 juta 1/7 sapi itu. Jadi 3.500.000 itu cukup murah, cukup murah. Nah, oleh sebab itu marilah kita ikut, kita bersemangat menunaikan hewan kurban. Kalau masih tidak mampu juga, ya boleh kita dengan kambing, ya, kambing mungkin ada yang di bawah 3.500.000, silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak carilah kambing yang betina. Carilah kambing betina, karena kurban itu tidak harus jantan. Nah, biasanya yang betina itu jauh lebih murah daripada yang jantan. Yang penting kita ikut berkurban, ya, seberapa mampu kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Zulhijjah tahun ini kita tidak ketinggalan, ikut pula berkurban sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.